Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dari Pendidikan Fisika kelas 1A. Baiklah, kali ini kita akan melaksanakan eksperimen mengenai listrik statis. Baik, tujuan eksperimen kali kita yaitu yang pertama, menyelidiki gejala listrik statis. Yang kedua, menyelidiki interaksi yang terjadi dari benda bermuatan listrik. Alat dan bahan yang diperlukan ialah 1. Kertas yang sudah disobek. Yang kedua, 2 buah sedotan. Yang ketiga, botol air mineral. Yang keempat, 2 buah balon. Yang kelima, tisu. Yang keenam, kain wol atau benang wol. Yang ketujuh, kaleng bekas minuman yang sudah kosong. Listrik statis dalam bahasa Inggris disebut elektrostatik adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada suatu benda. Jika dilihat dari arah katanya, kata listrik diikuti dengan kata statis yang berarti diam. Listrik statis berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Secara umum, listrik dikatakan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan. Listrik statis adalah energi yang dikandung oleh benda bermuatan listrik. Muatan listrik benda tersebut dapat berupa positif maupun negatif. Semua zat itu dibentuk dari sejumlah atom-atom. Tiap atom yang memiliki inti atom yang terdiri dari elektron dan proton yang mengitarinya. Proton memiliki muatan listrik positif, elektron memiliki muatan listrik negatif. Setiap benda di alam tersusun oleh atom-atom. Atom terdiri dari inti bermuatan positif atau proton, ruang kosong, elektron yang mengitari inti pada situasi normal. Sebuah atom memiliki jumlah elektron yang sama dengan proton, dan benda dikatakan dalam keadaan netral atau tidak bermuatan. Pada keadaan tertentu, elektron pada atom berpindah ke tempat lain. Hal ini menyebabkan benda akan kehilangan muatan negatif, sehingga benda dikatakan bermuatan positif. Selain itu, suatu benda juga dapat menerima elektron dari benda lain. Hal ini menyebabkan benda kelebihan muatan negatif, sehingga benda dikatakan bermuatan negatif. Hal yang penting harus diketahui bahwa muatan dapat lepas ke inti air di udara. Ini karena molekul-molekul air adalah polar. Meskipun molekul air itu netral dan muatan molekul air tidak bisa disalurkan. Berikut bentuk atom netral, positif, dan negatif. Dua jenis muatan listrik yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak. Pada umumnya, listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis, listrik dinamis. Terdiri dari arus bolak-balik atau AC dan arus arah atau DC. Hukum kekekalan muatan. Franklin mengusulkan bahwa jumlah muatan yang dihasilkan oleh suatu benda melalui suatu proses penggosokan adalah sama dengan jumlah muatan positif dan negatif yang dihasilkan. Jumlah muatan yang dihasilkan suatu benda setara proses penggosokan adalah 0. Contohnya, ketika penggaris digosok dengan kain wol, penggaris bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Ini adalah contoh dari suatu hukum kekekalan muatan listrik yang berbunyi, jumlah bersih muatan listrik yang dihasilkan pada dua benda yang berbeda dalam suatu penggosokan adalah 0. Cara memperoleh muatan listrik. Bila sebuah benda logam bermuatan positif disentuhkan oleh logam lain yang tidak bermuatan atau netral, maka elektron-elektron bebas akan ditarik menuju logam yang bermuatan positif. Karena kedua logam ini kehilangan beberapa elektron, maka logam ini bermuatan positif. Proses ini disebut konduksi. Bila sebuah benda yang bermuatan positif didekatkan dengan logam yang netral, tetapi tidak disentuhkan, maka elektron-elektron yang bergerak menuju benda yang bermuatan dan meninggalkan muatan positif pada ujung yang berlawanan. Muatan tersebut telah diinduksikan pada kedua ujung logam. Proses ini disebut induksi. Berikut prosedur praktikum. Yang pertama, percobaan balon dengan kertas. Yang pertama, balon ditiup hingga memiliki volume tertentu. Yang kedua, balon yang sudah terisi udara digosokkan ke rambut. Yang ketiga, balon yang sudah digosokkan didekatkan ke kertas yang sudah dipotong-potong menjadi kecil. Yang keempat, amatilah yang terjadi.
Yang kelima, hasil percobaan dicatat pada tabel yang telah disediakan. Yang kedua, percobaan 2 buah sedotan. Yang pertama, 2 buah sedotan disiapkan. Kalau bisa beda warna. Yang kedua, botol mineral yang sudah diisi air minimal setengah dari botol yang juga disiapkan. C. Setengah bagian dari kedua sedotan digosokkan menggunakan tisu beberapa menit sehingga terasa agak panas. Proses penggosokan dilakukan searah. Yang D. Salah satu sedotan diletakkan di atas tutup botol air mineral hingga dalam keadaan posisi setimbang dan satu sedotan lainnya diregang dengan tangan. Yang kelima, bagian yang digosok tisu dari sedotan di atas ditutup botol didekatkan dengan bagian yang digosok tisu dari sedotan yang ada di tangan. Yang kelima, fenomena yang terjadi diamati. Yang keenam, hasil percobaan dicatat pada tabel yang telah disediakan. Yang ketiga, percobaan balon dengan kaleng kosong. A. Kaleng kosong diletakkan pada posisi mendatar sehingga memungkinkan kaleng untuk dapat berguling. Yang B. Balon yang sudah ditiup atau disedara digosokkan dengan rambut hingga agak panas. Yang C. Bagian balon yang digosok tersebut didekatkan ke kaleng kosong. Selanjutnya, fenomena yang terjadi diamati. Yang kelima, hasil percobaanmu dicatat pada tabel yang telah disediakan. Yang terakhir, percobaan balon dengan balon. A. Kedua balon ditiup hingga berisi udara. B. Salah satu balon digosokkan dengan rambut atau kain atau benang wol hingga agak terasa panas. Proses penggosokan dilakukan secara searah. C. Bagian balon yang sudah digosok dekatkan dengan balon yang tidak digosok. D. Fenomena terjadi diamati. E. Hasil percobaan dicatat pada tabel yang telah disediakan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai listrik statis. Baik, berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk praktikum kali ini. Ialah yang pertama, 2 buah sedotan. Yang kedua, benang wol, atau jika tidak ada benang wol, kain wol pun bisa. Yang ketiga, ada 2 buah balon. Nanti balon ini kita akan isi dengan udara. Yang keempat, ada tisu. Yang kelima, kertas. Nanti kertas ini kita akan sobek menjadi kecil-kecil. Yang kelima, ada bear brand atau kaleng bekas. Minuman apapun itu bisa, karena berhubung saya menggunakan bear brand, saya sarankan bear brand. Yang keenam, ada air mineral. Diisi minimal setengah dari botol ini, diisi air. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum. Percobaan yang pertama ialah balon digosokkan dengan kertas. Kertas kita potong menjadi kecil-kecil dan kemudian balon ini digosokkan ke rambut beberapa menit. Setelah digosokkan ke rambut beberapa menit, tempelkanlah balon ini ke kertas. Maka kertas akan terangkat ke balon. Oke, percobaan yang kedua yaitu 2 buah sedotan dengan perantaranya 1 botol air mineral dan tisu. Untuk eksperimen kali ini, gosokkan tisu kedua sedotan ini selama beberapa menit. Dengan searah gosokannya. Lalu letakkan sedotan salah satunya di atas botol dengan keadaan setimbang. Lalu dekatkan sedotan yang lainnya ke arahnya. Maka sedotan yang di atas air mineral akan bergerak berputar. Percobaan yang terakhir yaitu 2 buah balon
salah satunya digosok dengan benang wol. Ini balon yang ini kita gosok dengan benang wol hingga terasa panas. Jika sudah terasa panas, maka dekatkanlah balon tersebut. Maka balon ini akan tertarik dengan balon yang setelah digosok. Baik, sekian eksperimen dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.